Tips SEO di tahun 2026, apakah kita masih sama dengan tekniknya di tahun-tahun sebelumnya atau kita cukup menggunakan fresh domain atau juga menggunakan expired domain dan juga edge domain? Maka jawabannya seperti apa? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, masalah SEO tahun 2026 ini ya emang sedikit berubah dan banyak perbedaan di tahun-tahun sebelumnya ya. Barusan ada murid saya datang ke sini, dia cerita dia memiliki website yang umurnya cukup tua menurut saya ya. Bahkan menurut dia website ini juga dikelola ya, tapi susah banget untuk naik. Kenapa? Karena ya websitenya banyak melanggar kaidah-kaidah algoritma terbaru saat ini. Jadi tahun 2012 teman-teman sekalian, itu kalau teman-teman copy paste tulisan orang lain ya, bikin-bikin konten pakai ya spin aja, itu masih banyak yang ranking teman-teman ya. Beliau itu sampai dapat traffic itu bisa dapat 5 juta traffic satu hari. Itu saya cek di Ahref di tahun 2015 2014 tuh masih keren-keren. Tapi seiring berjalannya waktu, websitenya beliau itu justru ya malah dapat sebulan tuh 5.000 6.000 aja belum tentu gitu kan. Oke. Ya, nah apa nih ya pendapat Mas Didik tentang SEO di tahun 2026 ya? Baik, yang pertama yang wajib teman-teman pahami adalah ya Google semakin lama itu semakin pintar ya Google, dan juga menurut saya semakin adil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya kalau ada orang main SEO menurut saya justru adil menurut saya ya. Kenapa? Karena sekarang nggak bisa kita ngambil karya orang lain, nggak bisa copy paste tulisan orang lain, nggak bisa kita pakai spin kayak dulu gitu kan, nggak bisa lagi ya. Dan kalau konten kita tidak berkualitas susah terindeks oleh Google. Kalau konten kita full dari AI juga susah terindeks oleh Google. Kalau konten kita tidak memiliki value yang kita sampaikan susah terindeks oleh Google. Nah, agak repot saat ini kalau kita menggunakan teknik-teknik yang dulu. Kalau dulu mungkin teman-teman tahu ya, saya pun juga dulu tuh sering banget cara bagaimana mengakali sistem, bagaimana mengakali Google agar kita website kita tuh bisa berada di posisi teratas. Sekarang udah nggak bisa teman-teman sekalian. Kalau dulu kita beli backlink dari website gede-gede tuh itu gratis semuanya. Kompasiana tuh gratis. Mungkin teman-teman ya yang dulu sering nulis di Kompasiana, enak banget masukin link di situ itu langsung dianggap backlink oleh Google. Sekarang nggak bisa teman-teman sekalian. Sekarang beli mahal harganya gitu kan. Ya, maka teman-teman harus tahu dulu mindset ya. Era Google saat ini berbeda dengan era Google di tahun yang lalu. Tapi kalau menurut saya lebih fair ya, lebih adil gitu. Kenapa? Karena siapa yang bergerak dengan benar, dialah pemenangnya. Ya, makanya saya bilang siapa komitmen konsisten, siapa memberikan kualitas konten yang baik, ya tidak merugikan orang lain, maka dia pemenangnya teman-teman sekalian. Kita sudah tidak berada di era gimana cara ngakali sistem. Kita sudah tidak berada di era gimana kita ngakali Google. Google makin pintar. Kita sudah tidak ada lagi era di mana kita fokus bagaimana kita biar supaya menang dari kata kunci transaksional. Nggak bisa seperti itu lagi. Itu yang pertama yang wajib teman-teman pahami. Yang kedua adalah semua butuh proses teman-teman sekalian. Kalau SEO saat ini dia nggak bisa hitungan menit, hitungan 1 menit, 2 menit langsung menang, nggak bisa lagi. Semuanya berproses ya. Dan Google nggak langsung percaya. Ibarat kata begini teman-teman sekalian, saya misalnya, saya ngaku-ngaku dokter tulang terbaik. Teman-teman percaya nggak kalau saya ini dokter tulang terbaik? Nggak percaya kan? Sama, kalau ada website tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai konsultan SEO terbaik, atau dia ngaku-ngaku sebagai jasa pembuatan website terbaik. Apakah Google percaya? Nggak percaya teman-teman sekalian. Nah, saya ngaku-ngaku dokter tulang terbaik, orang percaya? Enggak. Tapi bulan pertama saya bikin konten tentang bagaimana cara agar tulang kita kuat, bagaimana tips agar kita sehat tulang kita. Rutin setiap bulan saya lakukan seperti itu. Ya, bulan pertama orang sudah mulai melirik nggak? Orang sudah mulai melirik. Bulan kedua, bulan ketiga, 1 tahun saya bikin konten tentang tulang, tentang informasi tulang, tutorial tulang. Terus saya ngaku di tahun kedua pakar atau ahli dokter tulang terbaik. Orang mulai percaya nggak? Pelan-pelan orang mulai percaya. Begitu juga dengan SEO di website teman-teman sekalian. Ngaku sebagai konsultan pajak atau konsultan hukum terbaik atau konsultan hukum Indonesia misalnya. Kemudian teman-teman sekalian ngaku langsung nggak bisa. Teman-teman harus cerita dulu cara agar tidak terkena hukum, cara agar membalas somasi, tips ya, tutorial, cara, manfaat adalah
mengapa, siapakah, bagaimana. Nah, seperti itu. Kita bangun konten pelan-pelan, baru kita masukkan transaksional, baru Google percaya. Itu polanya teman-teman sekalian. Terutama untuk jualan ya. Makanya kalau website Mas susah banget ya Mas Didi, kok susah banget kita dikasih panggung oleh Google? Karena Google nggak percaya. Karena Google tahu website kita adalah website nggak jelas. Website baru, authority belum jelas. Ya, sehingga kita nggak dikasih panggung. Biar supaya dikasih panggung, maka kita nyari muka dulu sama Google, bikin konten rutin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau teman-teman melanggar dan websitenya sudah rusak, ya sudah rusak secara authority, sudah rusak secara backlink, maka website ini akan susah bergerak sebagaimana teman-teman sekalian tidak melanggar ya pedoman komunitas Google. Makanya saya termasuk orang ketika pengen mengoptimasi sebuah website, maintenance sebuah website, maka saya cek dulu ini website secara history pernah nggak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang aneh-aneh. Ternyata walaupun websitenya misalnya umurnya tua, walaupun kan banyak yang mengatakan website kami umurnya sudah tua, bukan masalah tua teman-teman sekalian, tapi history. Kalau historinya ada konten 2 juta konten dibangun di dalam website tersebut, contoh ya, ternyata kontennya semua konten duplikat, Google menganggap konten itu adalah konten spam semuanya, susah untuk ngangkat teman-teman sekalian. Dan ternyata ada backlink spam yang banyak sampai jutaan, susah untuk ngangkat teman-teman sekalian. Maka apa yang harus dilakukan? Maka segala sesuatu hal yang sudah kotor, bersihkan dulu, baru teman-teman melakukan yang baiknya seperti itu. Atau jangan pernah melakukan lagi, lakukan yang baik. Ini mirip seperti makanya kalau ada orang mau sispek dan dia masih dalam keadaan gemuk, ya pasti gurunya atau PT-nya pasti mengajarkan dia untuk kurus dulu, untuk diet dulu, dibuang dulu tuh kotoran-kotorannya, baru dia bisa belajar sispek. Nah sama, website juga sama. Kalau udah kotor website tersebut, banyak backlink yang nggak jelas, banyak konten-konten yang nggak jelas, ya rapikan dulu. Tapi kalau sudah terlalu banyak gimana Mas Didi? Makanya mengaudit website yang memang sudah besar, masalahnya akan berat teman-teman saya. Makanya kalau saya ditanya, lebih bagus ngurus website yang sudah tua, tapi ini website kotor, ya backlink banyak nggak jelas, traffic udah amburadul, kembali ke nol lagi, sama fresh domain. Mas Didi pilih yang mana? Saya milih fresh domain teman-teman. Itu kalau saya pribadi ya. Tapi kalau ini edge domain, ini websitenya sudah tua, tapi masih ada harapan. Dia masih ada ya mungkin traffic kecil-kecilan dari ya konten-konten dia yang sudah lama ya, dan ternyata backlinknya masih bisa kita disaffoling ya, kemudian konten-konten lamanya tadi pelan-pelan kita audit, saya bisa melakukan itu, bisa membuat website ini kembali bangkit lagi. Tapi kalau tadi sudah nggak bisa diobati, saya akan memilih fresh domain. Makanya tadi teman-teman sekalian, lagi-lagi karena Google algoritma sudah bersih-bersih ya, dulu banyak banget orang yang sudah melakukan nggak jelas macam-macam, akhirnya Google bersih-bersih ya, maka banyak website yang tidak bisa bertumbuh lagi setelah kena algoritma tadi teman-teman sekalian. Makanya tips SEO 2026 saran saya teman-teman sekalian, bikinlah konten yang baik, bikinlah konten yang rutin, bikinlah konten yang berkualitas. Rutin itu hari ini bikin konten, besok bikin konten, tapi ingat kualitas dan juga evaluasi konten yang kita bangun, share ke media sosial kita, biar website kita tuh hidup. Dari sini, dari konten kita sudah mulai hidup, ya kita pelan-pelan bangun authority dengan apa? Dengan backlink. Backlink itu bukan cara pertama, tapi cara terakhir. Ya, bikin konten rutin ini sampai kapan Mas Didik? Selagi website itu ada, selagi itu pula dia harus dibangunkan konten. Jadi nggak ada batasan teman-teman sekalian. Begitu dari saya tips SEO 2026. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa ya siap bertarung di SEO di tahun 2026 ini biar websitenya dapat traffic yang baik. Begitu, semoga manfaat.